kita ketemu kembali dalam ibadah online JKIOFC. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin, 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 dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Mari lagi katakan, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Selama-lamanya. Mari dari awal sama-sama kita katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa,
sudah memberikan segalanya untuk kami. Karena itu sepanjang hidup kami mau menyembah Tuhan selamanya. Amin, amin, amin. Mari sama-sama kita katakan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Dan seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah. Kami siapkan hidup kami hari ini untuk diberkati oleh firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, kemudian kita baca di ayat yang kedua mulai. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang kedua mulai. Ada beberapa ayat yang kita baca. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Maksudnya adalah kepada Nabi Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu. Dan perhatikan kalimat selanjutnya. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Sekarang kita lompat ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon dan diam di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara, kalau saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu saya pernah khotbah ayat-ayat ini ya, tentang bagaimana Elia dipelihara Tuhan di masa kelaparan ya. Tapi hari ini saya tidak akan bahas soal bagaimana Elia dipelihara Tuhan, tapi hari ini ada sesuatu yang saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ketika saya baca ayat-ayat ini kembali ada sesuatu yang sangat memberkati saya. Dan saya berharap Anda juga diberkati lewat apa yang saya share kepada Anda hari ini. Apa itu? Yaitu begini saudara ya. Kalau saudara perhatikan, burung gagak diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Elia. Seorang janda juga disuruh Tuhan atau diperintahkan Tuhan untuk memelihara Elia di masa kelaparan. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, burung gagak setelah dia memberi makan Elia, tidak pernah ditulis bagaimana akhir kisah burung gagak yang sudah melakukan banyak hal yang luar biasa, yang sudah melakukan perintah Tuhan, memberi makan Elia. Tidak pernah ditulis akhirnya.
Misalnya ditulis bahwa burung gagak itu yang warna hitam karena dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Hari ini dia berubah warna jadi warna-warni karena dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Tidak ditulis demikian. Bahkan tidak ditulis juga keturunannya akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Burung gagak ini karena burung gagak ini rohani mengikuti apa yang Tuhan suruh. Tidak pernah ditulis demikian. Tapi beda banget dengan janda ini. Kalau saudara baca di ayat 15, lihat ayat 15. Setelah janda ini memberi makan Elia, ditulis begini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti yang firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Jadi kalau sudah perhatikan, janda ini ditulis akhirnya setelah dia memberi makan Elia, bahwa kemudian dia diberkati Tuhan, dia dipelihara Tuhan bersama dengan anak-anaknya, bahkan Tuhan buat mujizat, minyaknya tidak habis, tepungnya nggak habis. Kenapa harus ditulis demikian, sedangkan si burung gagak tidak pernah ditulis demikian? Sebenarnya karena sederhana begini ya, burung gagak tidak perlu motivasi tertentu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, dia tidak perlu diiming-imingi supaya engkau diberkati, kasih makan Elia. Gak perlu. Dia gak perlu diiming-imingi, kalau kau mau diberkati, kalau kau mau ganti warna dari warna hitam burung gagak, kau harus lakukan ini, lakukan itu. Tidak pernah ditulis demikian. Tapi kalau saudara perhatikan, janda itu sebenarnya awalnya tidak pernah mau memberi makan Elia. Kenapa? Karena dia hanya punya minyak sebuli-buli kecil dan tepung segenggam. Dan dia berkata, aku hanya perlu makan ini lalu aku mati. Dan dia sebenarnya tidak mau. Tapi kenapa kemudian dia mau? Karena jawabannya ini. Kalau saudara baca di ayat yang ke-13, ya, ayat 13. Elia berkata begini, tetapi Elia berkata kepadanya, kepada perempuan janda yang awalnya enggak mau. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi ini. Jadi kenapa kemudian perempuan ini mau? Karena diberitahu oleh Nabi Elia. Nanti kalau engkau buatkan aku lebih dulu, kalau engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka rotimu tidak akan pernah habis, tepungmu tidak akan habis, minyakmu pun tidak akan berkurang. Lalu kemudian itulah yang membuat janda itu mau. Jadi sebenarnya janda itu mau melakukan karena ada iming-iming tertentu. Karena ada janji-janji tertentu. Karena dia diberitahu akan diberkati. Dia diberitahu minyaknya tidak akan habis. Makanya dia melakukan. Nah, saudara tahu ini mirip dengan kita. Ya, saudara tahu ada begitu banyak orang kalau disuruh melakukan sesuatu untuk Tuhan, selalu alasan utamanya untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, selalu iming-imingnya supaya engkau diberkati, supaya baik keadaanmu, supaya engkau luar biasa, sebab engkau terpelihara, supaya engkau terpelihara di masa pandemi ini, supaya Tuhan memberkatimu, selalu begitu. Kenapa saudara tahu? Karena kita sudah terbiasa melakukan apapun, kita harus ada reward tertentu, kita harus dapat sesuatu. Kalau tidak kita kerja bakti namanya, ya kan? Kalau nggak dapat sesuatu, buat apa dilakukan? Kalau nggak dapat berkat, buat apa dilakukan? Ya. Nah, beda banget dengan ada seorang ibu dicatat dalam 1 Raja-Raja, ya. Kalau saudara perhatikan baik-baik Alkitab, beda banget dengan seorang ibu di dalam. Nah, kalau saudara baca dalam Alkitab beda banget dengan seorang ibu dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8. Ini beda banget. Firman Tuhan berkata begini, ini tentang seorang wanita Sunem, ya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi perempuan ini sering ngundang Elisa makan di rumahnya, bukan Elia tapi Elisa, ya. Ayat 9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu
adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, bolehlah ia masuk ke sana. Nah, perhatikan baik-baik. Ini ibu ini berbuat sesuatu. Dia membuat kamar untuk Nabi Elisa. Nah, karena Elisa sering nginap di situ, Elisa kemudian berkata kepada bujangnya, kepada Gehasi, ya. Lihat, berkata begini, ayat 13. Elisa telah berkata kepada Gehasi, perhatikan ini, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah berbuat susah-susah seperti ini untuk kami, yaitu buat kamar, ya, kasih tempat tidur. Elisa berkata, sesungguhnya engkau bersusah-susah seperti ini untuk kami, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Ya. Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Ya. Perhatikan baik-baik, ya. Elisa mulai curiga, ya. Dia berkata begini kepada Gehasi, coba tanyakan itu. Kalau dia sudah susah-susah begini, mau bikin kamar, kasih tempat tidur, itu pasti ada maunya itu. Makanya Elisa suruh tanya. Tapi perempuan itu menjawab, aku gak butuh apa-apa, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Kalau saudara baca dalam terjemahan Indonesia Sehari-Hari, kata aku tinggal di tengah-tengah kaumku itu sebenarnya artinya begini. Ayat 13 Indonesia Sehari-Hari, saya tinggal di antara kaum keluarga saya dan tidak kekurangan apa-apa. Jadi dia nggak butuh apa-apa, dia lakukan segala sesuatunya, tidak perlu diiming-imingi sesuatu, tidak perlu mendapatkan sesuatu, dia lakukan segala sesuatunya, betul-betul dia lakukan. Nah, kalau mungkin Anda di rumah berkata kepada saya, ya terang aja Pak, dia mau lakukan segala sesuatunya, lawang dia kaya, betul nggak? Kalau saudara tadi baca di ayat 8, perempuan itu kan kaya Pak, makanya dia lakukan tidak perlu minta apa-apa, tidak perlu berkat, tidak perlu apapun juga, karena dia sudah kaya. Saya mau beritahu kepada saudara yang ada di rumah, dengarkan baik ya. Perempuan itu memang kaya, punya uang, tapi saudara tahu dia tidak punya anak. Dan kalau saudara tahu dalam budaya orang Yahudi, orang gak punya anak itu dianggap sebuah aib. Sebenarnya dia bisa saja berkata begini, aku lakukan yang terbaik untuk Nabi Elisa supaya nanti Elisa bisa kasih aku anak. Elisa bisa bernubuat untuk aku supaya aku bisa dapat anak. Elisa berdoa untuk aku supaya aku dapat anak. Bisa saja dia berpikir begitu. Kalau Anda mungkin berkata, Pak, kalau udah kaya gak mikir kayak gitu. Siapa yang bilang? Kalau memang dalam budaya kita mungkin kita tidak berpikir gitu, ya. Tapi yang saya mau tunjukkan bahwa begini ya, semua orang punya kekurangan loh, ya. Semua orang punya kebutuhan. Ibu ini nggak butuh uang, dia sudah punya uang, tapi dia butuh mujizat supaya dia punya anak, ya. Saudara tahu ada orang punya banyak anak tapi nggak punya uang, ya kan? Ya. Janda ini punya uang nggak punya anak, ya. Kalau saudara berkata ya terang aja dia punya anak, loh apa mau? Kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Apa kalau di switch ya, kira-kira Anda pilih mana? Punya uang banyak gak ada anak, atau punya anak banyak gak ada uang? Ya, ya mungkin Anda berkata, boleh bagus janda ini punya uang, yang penting ada uang, yang penting ada uang, yang penting ada uang. Ya, nah saya nggak tahu apa jawaban Anda, tapi yang saya mau bilang adalah begini, ya, semua orang itu punya kebutuhan, ya. Saudara pikir orang kaya nggak punya kebutuhan, dia mungkin nggak butuh duit karena uangnya banyak, tapi dia butuh yang lainnya, seperti halnya ibu ini, ya. Dia bisa saja menggunakan apa yang dia lakukan untuk Tuhan lewat Nabi Elisa untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan saya yakin dia berdoa untuk supaya Tuhan kasih dia anak, tapi dia tidak pernah melakukan apapun untuk Tuhan untuk dimotivasi untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ini bukan motivasi utama kita, melayani supaya dapat ini, setia supaya dapat itu, bahkan beribadah supaya dapat itu, memberi persembahan supaya dapat ini, memberikan ini supaya dapat itu. Sebenarnya bukan itu, ya. Masa kita kalah dengan burung gagak? Dia nggak perlu motivasi apapun juga.
Kalau Anda berkata, ya terang aja Pak, namanya burung Pak, nggak mikir kayak gitu. Justru itu, saya mau beritahu, kalau sampai Anda di hadapan Tuhan masih mikir untung rugi, itu gawat. Ya, makanya kalau saudara baca Alkitab, saya mau tunjukin satu ayat yang bagus sekali. Lihat sama-sama dengan saya dulu. 1 Korintus 15 ayat 58, ini ayat yang sangat terkenal sekali. Lihat, firman Tuhan berkata begini, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan ini, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan, Paulus berkata giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan ini kalimat selanjutnya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Seringkali ayat ini dipotong, bahwa ketika engkau giat melakukan semua pelayanan, jeripayamu tidak sia-sia. Padahal ayat ini sebelum dikatakan jeripayamu tidak sia-sia, Tuhan bilang begini, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, ya, intinya adalah begini, bukan apa yang engkau kerjakan membuat sia-sia atau tidak sia-sia, bukan. Bukan pelayananmu yang membuat jeripayamu tidak sia-sia, bukan. Bukan kerja kerasmu yang membuat jeripayamu tidak sia-sia. Bukan. Bukan ibadahmu yang membuat jeripayamu tidak sia-sia. Tapi Tuhan dengan tegas berkata, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Jadi apapun yang kau lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan, segalanya tidak jadi sia-sia. Atau dengan kata lain, apapun yang engkau lakukan kalau dasar hatimu untuk Tuhan, ya, semuanya enggak sia-sia. Katakan amin. Tanpa sadar loh, ya. Kita lakukan segala sesuatunya bukan untuk Tuhan. Kita melayani bukan untuk Tuhan. Kita ibadah bukan untuk Tuhan. Kita memberi bukan untuk Tuhan. Kita lakukan banyak hal bukan untuk Tuhan. Tapi tanpa sadar sebenarnya kita memberi untuk diri kita sendiri supaya kita diberkati. Kita beribadah untuk diri kita sendiri. Kita melayani untuk diri kita sendiri. Semuanya untuk diri kita sendiri. Tidak ada untuk Tuhan. Ya. Makanya Tuhan bilang begini, semua jerih-lalahmu tidak akan sia-sia kalau engkau lakukan dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Artinya begini, kalau engkau sungguh-sungguh untuk Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan yang utama, semuanya tidak akan jadi sia-sia. Saya bisa dengar kata amin. Makanya di ayat yang terakhir, saya mau bacakan bagi saudara. Ini ayat yang terkenal juga dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Lihat, firman Tuhan berkata begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan kalimat ini, tanpa iman tidak bisa orang itu memperkenan kepada Tuhan atau berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan perhatikan, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang apa saudara? Sungguh-sungguh mencari Dia. Nah perhatikan baik-baik ya, Tuhan bilang Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah selama ini selalu kita didoktrin bahwa pelayanan kita itu yang akan dapat upah. Kita selalu berkata bahwa jerih lelah kita yang dapat upah. Tapi Tuhan bilang jelas bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Anda sungguh-sungguh cari Tuhan, Anda akan tetap terpelihara. Anda akan dapat upah dari Tuhan. Kalau Anda sungguh-sungguh cari Tuhan, maka saya beritahu segala sesuatunya Tuhan akan sediakan. Tapi beberapa banyak orang judulnya cari Tuhan, tapi sebenarnya dia nggak nyari Tuhan, dia cuma nyari berkat. Ya. Judulnya cari Tuhan, pelayanan untuk Tuhan, tapi sebenarnya cuma cari segala sesuatu yang lain. Oleh karena itu hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara, dengarkan baik-baik ya ini ya. Tanpa iman tidak ada orang yang berkenan. Seringkali kita lupa bahwa fungsi iman yang utama itu, dengar ya, fungsi iman yang utama itu adalah supaya kita berkenan kepada Tuhan.
Karena tanpa iman kita nggak berkenan. Karena kalau kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan itu bersedia kita temui ketika kita cari Dia. Ya. Tapi hari ini iman kita lagi bukan untuk supaya Tuhan berkenan dalam hidup kita, tapi iman kita nggak peduli kita ketemu Tuhan atau nggak peduli. Yang penting apa yang kau kerjakan, Tuhan harus berkati. Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh, Tuhan harus berkati. Tuhan, engkau lihat aku sudah ibadah, engkau harus berkati. Tuhan, engkau lihat aku sudah pelayanan, engkau harus berkati. Tuhan, engkau lihat aku sudah berdoa, engkau harus berkati. Jadi intinya segala sesuatunya yang dia imani bukanlah Tuhan berkenan dalam hidupnya, bukan. Tapi yang dia imani bagaimana dapat keuntungan dari iman yang dia punya. Saya mau beritahu kepada saudara, mari hari ini belajar seperti burung gagak, ya. Dia nggak perlu iming-iming, oh nanti keturunanmu hebat loh, ya. Dia nggak perlu iming-iming, nanti warna hitammu berubah warna loh, jadi seperti burung merak atau apalah, yang burung yang cantik seperti kakak tua. Nanti kau bisa ngomong loh, nggak pernah ditulis seperti burung beo. Nggak pernah. Burung gagak sampai hari ini yang kita tahu tetap sama seperti burung gagak pada zaman Elia. Ya, dia nggak dapat apa-apa, bahkan burung gagak sampai hari ini tetap mencari makan sendiri. Ya, dia nggak perlu, tapi Tuhan suruh dia lakukan. Ya, tapi saya tahu begini, saudara ya. Mari setiap kita hari ini berkata, ya, apapun yang aku lakukan untuk Tuhan. Aku percaya semuanya aku lakukan untuk Tuhan. Maka segala sesuatunya aku gak perlu khawatir, aku gak perlu takut. Ya, karena itu bukan jadi motivasi kita. Sebab setiap kita ikut beribadah, melayani, kita berkata semua untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu menyelamatkan hidupku. Tuhan sudah lebih dulu memberkati hidupku. Tuhan sudah lebih dulu memberi yang terbaik dalam hidupku. Oleh karena itu apapun yang aku lakukan tidak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi ini yang aku lakukan. Aku mau lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya hamba Tuhan dan saya boleh bersaksi kepada saudara. Di tengah-tengah pandemi ini kami pun tetap terpelihara oleh Tuhan. Semua yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Kenapa? Karena saya percaya begini. Kalau engkau sungguh-sungguh lakukan untuk Tuhan, mata Tuhan tidak akan pernah tertutup. Dia berkata, Tuhan memberi upah. Bukan kepada orang yang melayani. Tuhan memberi upah bukan kepada orang yang setia beribadah. Tuhan memberi upah bukan kepada orang yang sungguh-sungguh berdoa saja. Tapi perhatikan ayat 6 tadi berkata, Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang mencari Tuhan bilang amin. Haleluya. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu hari ini. Engkau memberkati kami. Karena kami percaya bukan karena kebaikan kami Engkau memberkati kami, tapi oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh kemurahan-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya kalau kami bisa melayani, kami tahu kami bisa melayani karena Tuhan. Kalau kami bisa beribadah, kami beribadah karena Tuhan. Kami kalau bisa memberi karena Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu memberkati semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini. Biar mereka mulai hari ini sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kami percaya oleh iman kepada Tuhan, Tuhan bersedia untuk kami temui. Dan Tuhan berkenan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terima kasih Bapa. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya katakan amin. Kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat dan berporsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan amin, 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 amin.